tempat kita bagus, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kenapa saya tertarik terhadap menerima wisata yang hadir? Saya yakin lah wisata kita akan meningkat karena pemandangan dan keunikan. Pertama ini destinasi lah, destinasi ya, destinasi tempat wisata, destinasi bisa ditaruh. Tempat kita bagus, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kenapa saya tertarik terhadap menerima wisata yang hadir? Saya yakin lah wisata kita akan meningkat karena pemandangan dan keunikan. Pertama ini destinasi lah, destinasi ya, destinasi tempat wisata, destinasi bisa ditaruh di mall itu semua. Hasil-hasil ekonomi kreatifnya itu bisa ditempatkan di mall, di hotel, di kemudian di gerai-gerai yang lain. Terima kasih banyak sahabat Ekbis Banten dimanapun berada. Tentunya masih bersama Faiz dan juga Pak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SH, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar ya. Kita masih membahas soal peran sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah, terutama Provinsi Banten, Pak Faisal. Pak, tadi kan sempat sebelum break gitu ya, bagaimana Provinsi Banten ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak keistimewaan. Kita memiliki pantai yang luar biasa indah, memiliki kuliner yang luar biasa banyak gitu kan, memiliki gunung dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Pak Faisal pribadi sudah maksimalkah sejauh ini peran sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Banten, Pak Faisal? Ya, saya kira kenapa saya juga ya senang juga ya dalam arti tadi dengan background saya dengan pariwisata. Karena saya lihat tadi yang disampaikan Faiz bahwa kita itu punya destinasi atau alam bagus banget, bagus sekali kalau dibandingkan dengan tempat-tempat luar negeri yang biasa aja gitu, tapi dikemas dengan baik sehingga orang dikunjungi ya kan. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa faktor nanti kita ceritakan. Tetapi menurut saya masih sangat kurang optimal banget. Kalau kita mau tingkatkan lagi lebih jauh, tapi kita harus siap semua. Makanya Kepala Dinas kemarin kalau mencanangkan bahwa tahun kebangkitan untuk wisata kita, oke. Saya setuju, tapi jangan hanya wacana nih. Benar-benar dengan semua perangkat, semua sektornya itu ikut berperan, ya kan? Karena destinasi kita bagus, tempat kita bagus, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kenapa saya tertarik? Karena wisata itu bukan hanya mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi efek multipliernya itu. Kalau wisata itu berkembang, bayangkan sekitarnya itu berkembang. Ya kan, misalnya UMKM sekitarnya bisa berkembang, kemudian masyarakatnya juga bisa bekerja, semua di situ kan. Betul. Terus kemudian juga bisa mendatangkan sajian-sajian yang dari sekitarnya. Bayangin tuh bergeraknya ekonomi. Jadi jangan dilihat bahwa target menurut saya. Yang penting adalah bagaimana bisa meningkatkan ekonomi sekitar, bisa meningkatkan ekonomi Banten, dan bisa juga menyerap tenaga kerja dengan baik. Itu yang penting sebenarnya. Penting wisata situ. Siap. Jadi memang itu kunci utamanya Pak ya. Mungkin pertanyaan berikutnya soal masalah klasik ini Pak, yang biasanya terjadi di tanah kita tercinta nih Provinsi Banten. Kalau rame gitu pariwisata, ada beberapa oknum mungkin ini Pak ya, yang memang memanfaatkan momen-momen tertentu untuk tanda petik mengambil keuntungan lebih dari para wisatawan. Kalau mungkin bisa kita lihat bagaimana viralnya beberapa bulan yang lalu, bagaimana wisatawan ditarif dengan tarif yang begitu mahal gitu. Kalau Bapak melihatnya seperti apa di beberapa tempat pariwisata yang memang wisatawannya merasa kok ini mahal banget ini masuknya, itu Bapak melihatnya seperti apa Pak sejauh ini? Destinasi kita bagus-bagus, semua bagus-bagus ya. Tinggal bagaimana sikap masyarakat dan peran pemerintahnya ini penting nih. Kenapa? Kita wisata mau apa misalnya? Kalau mereka kunjungan mau melihat pemandangan, ya kan? Bukan ini. Nah, itu harus dijaga lingkungan misalnya. Dari mulai mereka kehadiran mereka disambut dengan baik. Kemudian tidak ada sistem yang namanya memaksa-maksa. Kemudian masuknya bagus, keramahan yang lain-lain seperti itu. Nah, banyak negara atau daerah lain yang sebenarnya juga kita harus belajar dari keramahan maupun belajar dari penerimaan terhadap wisata. Nah, masyarakat juga nggak bisa
apa namanya dengan sendirinya sadar gitu ya. Kalau tidak diedukasi sama pemerintah. Nah, makanya pemerintah itu harus berperan membuat aturan, regulasi yang benar, membuat para wisata itu rasa nyaman, rasa aman, bukan aman aja nih. Ada orang bilang kan aman tuh benar aman, tidak pencurian aman, tapi rasa nyaman. Betul. Beda loh. Kalau aman itu kan sebenarnya kita tidak kehilangan, tidak apa itu rasa aman. Lebih dari itu kan ada rasa kenyamanan. Oh, rasa kerinduan mau kembali lagi. Ya kan? Oh, karena masyarakatnya baik, pemandangannya bagus, diterima dengan bagus. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin sebenarnya kalau itu kita siap, masyarakat kita siap, pemerintah kita siap terhadap menerima wisata yang hadir, saya yakin lah wisata kita akan meningkat karena pemandangan dan keunikan maupun satwanya juga kan banyak yang langka. Betul. Itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata yang dari baik daerah maupun mancanegara. Siap, artinya perlu kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat pun turut serta dalam rangka menjaga tumbuhnya pariwisata di Provinsi Banten, Kak Faisal. Ya sebenarnya begini kan, pertama ini destinasi lah, destinasi tempat wisata. Destinasi itu kan perlu didukung berbagai pihak. Salah satunya infrastruktur. Infrastrukturnya bagus, jalannya lancar. Orang jalan yang tadi saya sampaikan ya. Orang dari Jakarta ke sini misalnya 2 jam kalau lancar senang sekali. Daripada dia 1 jam tetapi macet bukan main kan. Jalannya lancar, ya infrastruktur. Terus kemudian sarana prasarananya ada. Misalnya dia datang rumah sakit tersedia gitu. Dia datang warung-warung ada. Dia datang semua restorannya menyediakan itu sarana. Terus kemudian juga misalnya penyajiannya bagaimana gitu kan, yang tidak memaksa dagang apa semua. Kemudian juga nanti sikap masyarakat yang saya bilang, sikap masyarakatnya bagaimana membuat dia aman dan rasa nyaman, ya kan. Yang terakhir tadi peran pemerintah. Siap. Sejauh ini Pak, dukungan Bapak dari DPRD Provinsi Banten terutama dari Komisi 3 untuk tetap terus mendorong agar pariwisata di Banten ini tetap tumbuh dan berkembang seperti apa Pak? Ya, saya kira tadi ya saya bilang tadi juga saya belum cerita mengenai wisata wisata kuliner kita. Kan tadi wisata kuliner harus belum juga saya cerita tentang wisata jasa dan belanja kita yang di daerah Tangerang semua. Ya itu kan lebih banyak, tapi ya kita sekarang lagi fokus yang ke sepas ini. Saya kira saya terus mendorong nih. Pertama saya bilang bahwa rapikan, tetapi yang paling penting adalah saya selalu menekankan pada keramahan dan penerimaan kita terhadap para wisata. Jadi kalau itu udah rasa nyaman, baik semua tempat infrastruktur bagus, orang dengan sendiri datang. Orang dengan sendirinya datang. Nggak usah diminta pasti datang. Nggak usah diminta. Nah, seperti yang kemarin misalnya terjadi turun lagi, maksudnya kemarin kan ada negeri di atas awan. Itu kan sudah bagus. Tapi saya pergi ke sana kan. Menuju sananya itu kan Bapak tahu sendiri. menuju sananya bagaimana? Bukan rahasia lagi. Coba itu diperbaiki. Menuju sananya baik, orang pasti banyak akan datang gitu ya. Betul. Jadi memang banyak PR yang harus diselesaikan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Banten seperti itu Pak ya. Sering teman-teman dari DPRD provinsi lain datang ke Provinsi Banten, entah itu kunjungan kerja dan lain sebagainya. Biasanya kalau teman-teman kunjungan dari luar daerah Provinsi Banten nih Pak, biasanya pada pengen kemana sih Pak wisata di Banten itu Pak? Pertama adalah yang masjid ya. Banten Lama ya kan. Itu yang mereka temui. Tapi karena kalau Dewan itu kan waktunya nggak banyak, mungkin ke Baduy susah ya. Ya paling mereka mungkin ke pantai. Ke pantai, dan sisanya mereka sebenarnya banyak juga ke wisata juga. Betul. Tapi wisata yang mungkin wisata jasa gitu. Seperti itu saya kira. Siap. Jadi memang Banten Lama masih menjadi salah satu prioritas juga Pak ya, untuk teman-teman di luar daerah Provinsi Banten untuk datang dan juga berkunjung. Tidak kalah hits the bus ya Pak ya. Iya. Itu juga sebenarnya itu kan tadi kan makanya kalau kita panjang cerita nanti itu baru sektor saya bilang destinasi kan. Saya cerita destinasi ya kan. Kalau saya cerita wisata tentang kuliner, wisata tentang kesenian, wisata tentang belanja masih banyak lagi. Cuman saya takut Pak Ais nggak ada waktunya. Tapi menarik Pak, beberapa
ketika Faiz main juga kalau keluar daerah di Provinsi Banten, misalkan ke Jawa Barat atau Jawa Timur, itu image Provinsi Banten itu memang sangat klinik sekali Pak. Artinya orang Banten yang sakti, orang Banten yang kebal golok dan lain sebagainya. Apakah sama itu Pak ketika Bapak berkunjung ke daerah lain juga Banten yang tanda petik hebat-hebat seperti itu Pak? Ya mereka banyak yang nyatakan bahwa makanya ada istilah Banten Jawara gitu kan, ya kan? Ada yang istilahnya masih ada melekati dia, misalnya debus gitu kan, atau yang di bacok-bacok nggak luka gitu kan, masih ada ya, itu masih ada di kita gitu kan. Tapi saya kira itu kan bagian dari wisata yang menjadi daya tarik yang harus kita tingkatkan sebenarnya destinasinya Pak. Destinasinya tuh kita lakukan dengan itu kan pelengkapnya. Kalau destinasinya itu bagus, kunjungan ke Sawarna, tapi di Sawarna ada debus, ada kemudian kesenian yang lain itu lebih jauh lebih daya tariknya tinggi kan. Seperti di Bali kan wisatanya bagus, tapi kan juga dia ada tari kecaknya, ada apa kan. Kita juga bisa di tempat seperti itu. Siap. Artinya nanti akan menimbulkan multiple effect yang luar biasa bagi masyarakat. Karena satu tempat pariwisata itu ratusan bahkan ribuan Pak ya orang yang akan terlibat dan hidup dari pariwisata di sektor pariwisata. Dan yang diuntungkan lagi kita kan ada airport. Airport kita kan Banten sebenarnya ya kan. Jadi kalau mau menarik wisata dalam negeri maupun wisata luar negeri, dekat kan harus ke sini. Betul. Ya kan? Kita semuanya punya, Pak. Iya, makanya. Iya, karena saya kira kenapa wisata itu menarik. Yang tadi kan kita bisa fresh, bisa yang lain-lain ya. Banten ini kan ada 8 kabupaten kota. Betul. Kan punya segmen beda-beda tadi. Yang di Sawarna semua itu alam semua. Tapi ada wisata belanja, jangan lupa sekarang kan wisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kan banyak sekali tuh. Banyak sekali segmennya. Ada digitalisasi, ada fashion, ada yang lain. Nah, makanya kita coba sekarang juga gali wisata yang berbeda, bukan alam. Tapi wisata kuliner dan wisata belanja dan jasa. Nah, Tangerang Raya itu sekarang udah hampir mirip dengan Jakarta. Ya kan? Sektor jasa dan begitu apapun yang tadi kita mau ada di sana. Betul. Sama juga nih dalam sektor belanja ya. Bayangin berdirinya beberapa developer yang nyambung juga dari pantai gitu ya, dari utara, di sana pantai utara di Tangerang, kemudian sampai terus ke menuju ke sebelum Tiga Raksa itu sudah berkembang menjadi kawasan yang jasa dan kawasan perdagangan. Nah, contoh kalau kita mulai dari Jakarta, dari Tangerang Selatan, begitu banyaknya wisata belanja, mallnya, tempat musiknya, kemudian atraksi hiburannya, kemudian juga belanjanya semua itu kan. Pindah lagi, ngapa jalan sana ada BSD, gabung lagi BSD, kemudian gabung lagi nanti dari BSD ada Sumarekon, Sumarekon gabung lagi jadi ada Lipo, ada Citra, kemudian di sana juga di Pantura juga ada lagi grup yang lain-lain gitu ya, misalnya grup mall-mall yang lain gitu kan. Nah, kalau itu terintegrasi kan bagus sekali, dan ada sungai itu kan, Sadane kan yang bagus kan. Kalau itu terintegrasi dalam arti ada infrastruktur yang mengintegrasikan, misal ya ada monorail lah, monorail yang nyambung tuh. Bayangkan orang bisa belanja dari mulai BSD sampai terus berkeliling ke Sumarekon, ke Lipo, Karawaci, kemudian ke kota Tangerang, ke Citra semua. Bayangkan kalau dia bisa ada infrastruktur yang saling berhubungan, sehingga dia tidak perlu lagi pakai kendaraan bermacet-macet. Ya kan, tinggal taruh, ada monorail, itu bisa meningkatkan yang luar biasa. Tinggal bagaimana peran pemerintah, terutama pemerintah provinsi, menyatukan kabupaten kota itu supaya dia membuat infrastruktur, membuat jalan atau yang lain yang bisa terintegrasi sehingga orang berwisata dengan enak di sana gitu. Siap. Artinya kalau wisata belanja itu memang perlu sentuhan yang berbeda-beda Pak ya, antara pariwisata alam, pariwisata belanja, pariwisata kuliner dan pariwisata yang lain Pak, perlu sentuhan yang berbeda-beda, tidak sama ya Pak ya? Ya, karena kan kalau mereka kan tujuannya sebenarnya bukan melihat alam.
Kalau alam kan tadi dia kan adalah membuat hatinya senang. Ya dengan belanja, dengan dengar musik, dengar bisa berinteraksi sambil ada apa itu semua berbeda dengan apa namanya wisata yang alam gitu. Nah itu perlu difasilitasi dengan sesuatu yang nyaman dia. Ya itu bisa-bisa jangan lupa tuh. Kita aja yang muda tuh, yang tua, ibu-ibu bisa bukanya mall itu jam 10, 11, bisa tutup jam 7 baru pulang. Ya kan? Bayangkan kalau itu ekonominya baik, kemudian bisa membataskan. Dan itu juga tidak terlepas bisa bekerja sama. Jadi produk-produk yang tadi dari selatan gitu ya, produk-produk bagus yang unik bisa ditaruh di mall itu semua. Hasil-hasil ekonomi kreatifnya itu bisa ditempatkan di mall, di hotel, di kemudian di gerai-gerai yang lain-lain. Tinggal bagaimana pemerintah bekerja sama meminta kepada investor atau pemilik kawasan itu untuk bisa menampilkan seninya Banten, menampilkan juga produk-produk Banten di dalam gerai-gerai tersebut, di dalam mall-mall tersebut, sehingga nanti akhirnya mewarnai. Oh, kalau kita masuk ke Banten benar ya, ciri-cirinya gini mewarnai. Betul. Ya kan, misalnya di dalam sudut-sudutnya ada batiknya yang Baduy, ada apa, jadi supaya itu saya rasa bisa terjadi gitu. Siap. Kan? Artinya memang jika memang itu dikomunikasikan dengan baik, bukan tidak mungkin Pak ya, multiple efeknya, bahkan kerajinan-kerajinan yang dari daerah semisal Pandeglang, Lebak, kemudian juga Cilegon itu bisa terpampang produknya di kota-kota besar seperti Tangerang Raya yang tadi Bapak sampaikan Pak ya. Iya memang tinggal di finishing aja, misalnya gini. Dikemas ini seperti apa? Misalnya yang eye-catching atau warna-warnanya keren-keren kan bisa aja kan? Misalnya batik Banten emang aslinya misalnya ada batik Baduy biru gitu misalnya. Ya nanti coba dicipta yang kayak hijau yang apa gitu kan bisa. Kemudian juga produk misalnya bentuk seperti badak cula satu kan bisa bermacam-macam dilakukan. Ya kan? Bisa juga itu menjadi satu tempat-tempat di kita yang menjadi pajangan-pajangan ornamen kita. Betul. Gitu kan. Jadi tergantung nanti dikemasnya, ya kan? Perusahaan-perusahaan fashion itu kan dia sebenarnya hanya merubah-rubah model, apa semua sehingga orang tertarik gitu kan. Siap. Seperti itulah. Jadi perlu inovasi yang terus Pak ya, agar memang produk-produk inovasi sama kreativitasnya dia. Agar memang produk-produk yang dihasilkan juga banyak yang meminati gitu Pak ya. Ini ada sisi lain Pak Muhammad Faisal yang pengen Faiz tanya nih sahabat. Hobi Bapak apa sih Pak sebenarnya Pak? Saya sebenarnya hobi olahraga. Saya masih jadi ketua bowling Banten ya. Siap. Ketua bowling Banten, makanya saya senang main bowling juga waktu itu. Kemudian juga saya badminton masih masih rutin seminggu. Nggak berniat jadi atlet berarti Pak ya? Kenapa? Nggak berniat jadi atlet. Saya kira waktunya udah selesai ya. Waktunya udah selesai. Terus kemudian sekarang yang penting menjaga kebugaran sama jangan sampai terputus komunikasi. Jadi kayak badminton misalnya seminggu 2 kali saya punya PB banyak membina. Kemudian jalan pagi sambil beramal. Ya kan, jalan pagi masuk di kampung gitu kan, bawa recehan lah. Ya ketemu para tukang ojek, ketemu tukang dagang, ikut ngebantu mereka lah gitu kan. Berapa senang gitu kan, minimal Pak makan baksonya gitu kan. Habis makan nggak usah kembalinya lah. Siap. Jadi bowling, bulu tangkis, jalan pagi. Iya. Siap. Kalau sepak bola atau futsal Pak? Itu anak, tapi saya sering kesana. Sepak bola saya hobi nontonnya. Nonton liga-liga saya hobi itu. Siap. Tapi kalau mainnya angkat tangan Pak. Waduh, takutnya nanti napasnya nggak sampai. Waktu pergi ke Santiago Bernabeu, markas dari Real Madrid. Waktu pertandingan Real Madrid lawan siapa itu Pak? Masih ingat Pak? Enggak, saya datang waktu itu bukan dalam pertandingan. Oh siap. Tapi saya hanya mau lihat aja stadionnya seperti apa gitu. Ya, kan, keren Pak. Wah, bagus lah. Tapi dia di tengah kota loh sebenarnya. Ya kan? Kita juga sekarang stadion kita sudah mulai bagus. Stadion Banten International Stadium. Iya, saya kira juga kalau nanti dikemas baik juga bagus kan. Siap. Yang penting bukan stadionnya, yang penting kesebelasan. Real Madrid waktu
waktu zaman-zaman Ronaldo tuh suka banget itu Pak Pak. Oh iya, banyak kan Ronaldo. Sekarang kan yang terakhir adalah pensiun. Yang terakhir Carlos kan pensiun. Kalau Bapak melihat ini Pak lagi asik ngobrol sepak bola, melihat sepak bola kita seperti apa sih Pak? Saya kira walaupun memang ini juga bisa jadi sektor pariwisata sebenarnya Pak. Walaupun memang talenta kita ya badminton ya. Talenta kita badminton ya. Tapi sepak bola itu kan digemari semua banyak ya. Sekarang saya lihat kemarin saya nonton U19 ya, itu udah bagus tuh ya. Kalau kita terus konsisten dilatih bagus terus dan banyak main ke luar negeri kemana, mungkin kita bisa berbicara lah minimal ya. Kita berbicara paling ditakuti di Asia Tenggara aja udah bagus. Siap. Targetnya Asia Tenggara dulu. AFF. Ya, pokoknya Asia Tenggara lah. Di atas Vietnam, di atas Thailand semua kita juara itu sudah bagus. Karena Asia itu yang kuat kan 3 itu tuh. Korea, Jepang, Cina, di samping yang Timur Tengah. Siap. Jadi memang sebenarnya sektor sepak bola pun ini bisa menjadi sektor pariwisata dari sisi olahraga Pak ya. Betul. Untuk mendongkrak perekonomian Provinsi Banten. Terlebih sekarang kita sudah punya Banten International Stadium, itu megah banget stadionnya, dahsyat sekali. Hanya saja infrastruktur yang menuju ke lokasi ini memang harus diperbaiki ya Pak. Ya tapi saya kira Banten International Stadium itu lompatan yang besar loh, lompatan yang bagus. Kenapa? Kalau nanti infrastruktur bagus, kalau mulai pemain main di sini, misal ya, akan datang ada pemain luar negeri. Betul. Ditempatkan di sini kan nggak jauh kan jalan dari sini kan, bagus luar biasa. Banten bisa misalnya pertandingan internasional. Walaupun misalnya junior ya usia berapa antara kesebelasan luar negeri di Banten kan namanya kan kemana-mana. Luar biasa. Kemarin waktu pas pembukaan saja itu macetnya sampai Cijawa Pak. Iya saya datang, tapi itu memang saya kira itu di Malubi kan juga nanti akan ada perbaikan. Betul. Perbaikan semua nanti juga pintunya kan nggak satu lah. Siap. Itu kan pintunya masih satu, pintunya seluruh pintu terbuka. Siap. Di podcastnya silakan Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan? Sehingga pertama ya terus tingkatkan kualitas. Pertama terus tingkatkan kualitas diri kita. Kenapa? Karena kalau kualitas kita baik pasti terpakai. Kalau kualitas kita baik pasti serendah-rendah kita pasti masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua jangan lupa ibadah kita jangan tinggalin. Siap. Yang ketiga terus berbuat baik. Jangan pernah menyakiti orang lain. Siap, Masya Allah luar biasa. Terakhir ini Pak 3 kata untuk Banten Pak. 3 kata untuk Banten, 1 dadakan ini Faiz nih tahu bulat. 3 kata untuk Provinsi Banten, 1. Pertama, saya bilang tadi Banten harus terus tingkatkan kualitas SDM-nya dan juga tingkatan pelayanannya. Pelayanan siap. Kemudian yang satu lagi kita harus jujur dan harus jangan berbuat sesuatu yang mencederai masyarakat. Siap. Terima kasih banyak Pak Muhammad Faisal, luar biasa ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten masih menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol bareng Faiz tentunya di podcast Ekbis Banten. Terima kasih banyak sahabat sudah menyaksikan podcast edisi hari ini. Faiz pamit, Pak Muhammad Faisal pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.